Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Di sini saya Ahmad Rabi, NIM U2018 3080 akan mempresentasikan tentang Maharatul Lughatil Arabiyyah Al-Arba'ah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Wasailut Ta'limiyah atau media pembelajaran yang diampu oleh Ustazah Eni Zulfa Hidayah. Langsung saja menginjak pada materi, yaitu tentang Maharatul Lughah Al-Arabiyyah Al-Arba'ah. Apa sih Maharatul Lughah itu? Maharatul Lughah dapat didefinisikan sebagai seperangkat atau 4 kemampuan yang memungkinkan seorang individu untuk memahami dan menghasilkan bahasa lisan untuk komunikasi interpersonal yang efektif. 4 keterampilan tersebut antara lain yaitu yang pertama, Maharatul Istima' atau keterampilan mendengarkan. Yang kedua, Maharatul Kalam atau keterampilan berbicara. Yang ketiga, Maharatul Qiraah atau keterampilan membaca. Dan yang keempat, Maharatul Kitabah atau keterampilan menulis. Langsung saja yang pertama yaitu Maharatul Istima'. Didefinisikan dalam bahasa Arabnya yaitu sebagai amaliyatun dzatu marhalataini tandawi ala maharat istiqbalin wa tamyizil aswat wa fahmi aswatil kalami wa hadza ya'ni al-kalimat wal ibarat wal jumal. Keterampilan mendengarkan didefinisikan sebagai proses 2 tahap yang melibatkan keterampilan menerima dan membedakan bunyi serta memahami bunyi ujaran, yaitu kata, frasa, dan kalimat. Adapun pemahaman yang tepat tentang bahasa tergantung pada pengetahuan, pengalaman, budaya, dan sikap pendengar. Dalam hal bahasa, seseorang perlu memiliki 3 komponen atau memahami 3 komponen, yaitu yang pertama, pendengar yang ada. Yang kedua, pengetahuan tentang situasi di mana ucapan dapat didengar. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang sistem bahasa. Bila ketiga unsur tersebut ada, maka seseorang akan memahami bahasa bunyi dengan lebih mudah didengar. Proses mendengarkan adalah proses yang bersifat aktif. Pendengar harus mengidentifikasi dan mengetahui arti bunyi bahasa tersebut. Yang kedua, Maharatul Kalam, yakni amaliyatul ittisalat al-mu'qadah allati tandawi ala amaliyatil aqliyah allati tahfazu adata khitabin liintaji aswatil kalami ma'nan, yaitu keterampilan berbicara didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi yang kompleks yang melibatkan proses mental yang merangsang suatu alat tutur untuk menghasilkan bunyi ujaran yang bermakna. Untuk tujuan peningkatan bicara, unsur-unsur linguistik seperti intonasi, nada, tekanan, pengucapan, dan interval yang tepat harus digunakan. Pidato adalah salah satu cara yang sederhana dan cukup cepat untuk belajar keterampilan berbicara. Biasanya, kedua keterampilan yaitu mendengar dan berbicara saling terkait. Jika salah satunya cacat, maka tidak dapat dikendalikan. Dan kemudian maka seseorang tidak dapat berbicara dengan baik atau semestinya. Yang selanjutnya yaitu Maharatul Qiraah, yakni amaliyatun lil husuli 'alal ma'lumat min khilalir rumuzil maktubah awil matbu'ah, yaitu
Keterampilan membaca dapat didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh informasi melalui simbol-simbol tertulis atau tercetak. Kegiatan membaca mencakup dua proses yang menerjemahkan kode tertulis atau tercetak ke dalam bunyi bahasa dan makna dari informasi atau bunyi yang melintasinya. Membaca juga mencakup proses mekanis dan mental. Untuk menjadi pembaca yang handal, seseorang harus dapat mengucapkan kata-kata dengan benar dan lancar serta mengetahui arti dari kata-kata yang dibacanya. Namun, dalam proses membaca, aspek pengucapan terkadang lebih dikesampingkan dibandingkan dengan kemampuan berpikir, merasakan, memvisualisasikan, dan memahami apa yang dibaca. Melalui proses ini, pembaca dapat memahami informasi, penjelasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat yakni maharatul kitabah, yakni amaliyatun litashkilin minar rumuzil maktubah fil lughah. Keterampilan menulis dapat diartikan sebagai proses untuk bisa membentuk lambang-lambang tertulis dalam suatu bahasa. Keterampilan menulis berkaitan dengan kemampuan menulis siswa untuk menulis dengan jelas dan lengkap, termasuk juga kemampuan menggunakan kalimat dan penggunaan tanda baca yang benar untuk menyampaikan makna. Keterampilan bahasa meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagaimana telah disebutkan di atas. Itulah keterampilan bahasa yang penting untuk penguasaan bahasa Arab. Ya, langsung saja selanjutnya yakni pada tahap tutorial. Untuk lebih mempersingkat waktu, maka kita sediakan beberapa template sebagaimana tutorial yang telah kita pelajari di materi-materi terdahulu. Langkah awal yaitu dengan membuka dokumen baru PowerPoint, lalu setting page setup-nya 16x9 yakni full screen, lalu klik OK. Kemudian kita atur halaman awal. Di sini saya sudah menyediakan template-nya bagian halaman depan, yakni sampul yang berisi data diri dan juga foto profil saya. Agar mempersingkat, mari kita copy saja. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita kasih efek pada transisinya, yaitu dengan menggunakan vortex. Kita coba ya. Nah, untuk lebih menambah estetiknya, kita gunakan background hitam agar putihnya tidak ikut menjadi partikel yang berterbangan sebagaimana nama-nama dan foto profil tadi. Kita ubah pada format background, lalu kita ganti backgroundnya menjadi hitam. Sini bisa kita coba. Nah, yang menjadi partikel hanya tulisan dan foto profil kita. Yang kemudian sampul untuk materinya. Nah, di sini template-nya bisa disesuaikan ya sesuai materi. Kalau saya menyediakan materi ini, yakni Maharatul Lughah Al-Arabiyyah Al-Arba'ah. Langsung saja kita copy, paste di sini.
Kemudian juga kita copy di sini, paste. Kalau teman-teman mau menyesuaikan, tinggal atur sendiri tata letaknya dan gambar-gambarnya disesuaikan. Kalau saya menyesuaikan dengan layar yang full screen lebarnya. Ini juga kita ubah format backgroundnya menjadi hitam agar sama seperti yang di depannya tadi. Coba kita play slideshow-nya. Play depan. Vortex-nya belum jalan, berarti perlu kita ubah vortex. Nah, di sini vortex juga element 1 dan 2 harus sama. Vortex slide 1, lanjut slide 2. Nah, di sini harus menggunakan background hitam agar menjadi partikel-partikel yang pas. Yang selanjutnya yaitu menginjak pada materi. Di sini saya menggunakan model yang notebook ya, sebagaimana yang telah kita pelajari dahulu. Di sini langsung saya kopikan saja, terus kita ingat-ingat lagi tutorialnya saja ya. Copy di sini, kita paste. Ini juga bisa kita menggunakan format background yang hitam agar seragam dengan yang di depan-depannya tadi. Nah, caranya seperti yang dahulu. Pertama-tama kita membuat shape rectangle ini ya, rectangle tapi yang rounded. Berarti kita di sini mencari rectangle yang di sini rounded. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Dan nah, sampai menjadi yang seperti yang hijau tadi. Hijau, kemudian saya atur pasnya sampai di mana? Sampai di tengah seperti lebarnya yang hijau tadi. Nah, untuk yang abu-abu itu bisa sampean kopas ininya, sampean copy paste, Nah, di sini untuk yang abu-abu itu bisa diatur transparan, agak transparan agar supaya menimbulkan efek sampul yang lebih bagus. Nah, selanjutnya rectangle shape lagi, tapi kita menggunakan rectangle yang rounded shape. Nah, rounded shape yang ini untuk kertasnya ya. Ya, terus kita putar 90 derajat ke kiri. Nah, bisa diatur, Anda atur sampai warnanya sama seperti itu ya. Dipakai warna putih, format shape fill-nya pakai warna putih, hilangkan outline. Nah, bisa diatur sampai seperti tata letak yang ada di contoh. Terus untuk menambah shadownya bisa kita pilih yang sesuai
yang pas dengan posisi bukunya. Bisa pilih yang ini. Nah ini kan sama dengan yang inilah, tinggal ditata sedemikian rupa sama dengan contohnya. Nah untuk menggandakan tinggal Ctrl D sama ini untuk yang di sampingnya, terus kita flip horizontal ya untuk membalik. Nah horizontal, nah ini nanti tinggal dibesarkan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Itu untuk kertasnya. Saya hapus. Nah untuk garis-garisnya ini tinggal menggunakan ini di shape, pilih line bisa diatur sedemikian rupa sampai gabung-gabung, sambung-sambung seperti yang ada pada gambar contohnya, dan disesuaikan warnanya sendiri. Format ya, tinggal pilih warnanya hijau, biru, oranye, terserah sesuai selera. Diatur sedemikian rupa. Untuk mempercepat bisa Ctrl D lagi. Untuk meluruskan bisa format like center, terus diatur sesuai dengan posisi kertasnya, like mid center ya, center. Nah terus bisa, kalau sudah full satu kertas ini bisa digandakan seperti kertas, garisnya bisa digandakan ke kiri dan kemudian di flip horizontal biar sama dengan kertas yang terbalik di sisi kanan. Contohnya flip horizontal, Ctrl D, terus flip horizontal, rotate, flip horizontal. Kurang lebih sama seperti itu sampai posisinya pas dengan kertasnya. Nah untuk membuat bentuk-bentuk pembatasnya ini, kita bisa langkah yang pertama yaitu dengan membuat lingkaran, basic shape. Bisa pilih yang oval, tekan tombol shift untuk mengontrol bulatnya agar simetris. Pilih hitam, no outline, terus digandakan di sini, digandakan, Ctrl D, tetap tekan tombol shift untuk mengontrol ukurannya. Nah terus untuk membuat yang efek besinya itu bisa kita cari di insert lagi, insert shape, kita cari yang rectangle biasa saja, rectangle,
shape hilangkan outline-nya, no outline. Terus shape fill, kita pilih pengaturan yang lebih kompleks saja ya. Format shape, klik kanan format shape, kita pilih gradient agar timbul warna yang berkilau. Di sini kita coba yang tengah, berarti yang tengah putih, yang tengah putih, yang pinggir hitam. Terus kita putar 90. Coba kita atur 0 derajat lah, berarti 0 derajat, supaya efek cahayanya pas. Kemudian untuk menyamakannya kita gandakan lagi, Ctrl D, Ctrl D. Nah, Ctrl D, terus kita samakan posisinya align center, tinggal kita atur posisinya. Tinggal atur posisinya set. Nah, sama kan, kurang lebih sama seperti itu. Terus grup biar tidak berpencar, terus tinggal digandakan, Ctrl D. Nah, setelah Ctrl D kita like lagi, like center, terus distribute to vertical biar sama. Horizontal bisa gak? Berarti kurang lebar jaraknya. Jaraknya kita sesuaikan. Biar sama jarak. Distribute vertically. Terus bisa atur posisinya sebanyak atau sepanjang buku yang dibutuhkan. Gandakan terus sampai sedemikian rupa sama dengan posisi buku yang dibutuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk efek-efeknya bisa dilihat pada atau diingat-ingat, kita ingat kembali sesuai dengan tutorial yang sudah kita pelajari dahulu. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini. Nah, yang ini saya tampilkan karena untuk memperjelas tulisannya, saya tampilkan biar memperjelas posisinya ada di mana. Berarti untuk menyembunyikannya lagi berarti kita send backward sampai tidak kelihatan. Backward sama saja, backward sama semua, send backward,
backward. Ini tidak kelihatan. Backnya nanti kurang lebih sama seperti ini. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa diingat-ingat lagi tutorial yang dahulu atau ditanyakan di kolom komentar. Ya, kurang lebih jadinya seperti presentasi yang di depan tadi. Bisa kita coba ya, kita play. Ini yang efek vortex tadi, partikel. Terus, nah, berganti lagi pada sampulnya pindah ke langsung materi. Nah, ini tadi pengaturannya pakai animasi-animasi yang sudah kita pelajari dahulu. Satu dan maharuf kalam. Maharah qiraah, dan yang terakhir maharah kitabah. Kurang lebih dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.